Bab 295. Dewa Penjaga Perbatasan Utara. Suryo Niu dan Judika Wei sedang minum teh di villa. Tiba-tiba terdengar, bruk, pintu villa yang tertutup rapat langsung ambruk ke lantai. Di pintu yang ambruk itu, tampak ada satu sosok orang. Pada saat ini, wajahnya berlumuran darah. Joiko Wei. Ketika Judika Wei melihat itu adalah Joiko Wei, dia langsung berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Tak, tak, tak. Kemudian, satu sosok pemuda masuk ke villa. Pengawal kuat keluarga Wei sangat kaget saat Jerry yang menyerang Joiko Wei, jadi mana ada yang berani menghentikannya lagi. Satu tamparan bisa membuat Joiko Wei yang hampir ratusan kilo melayang jauh. Bagaimana mungkin orang seperti itu merupakan lawan yang bisa mereka hadapi? Melanie Wei memperhatikan Jerry yang berjalan melewatinya dengan ekspresi kebingungan. Dari awal hingga akhir, Jerry yang bahkan tidak memandangnya, seolah dia bukanlah apa-apa di mata Jerry yang. Hukuk. Joiko Wei dibantu oleh Judika Wei, tatapannya penuh amarah. Dia terus menunjuk ke arah Jerry yang dan mengatakan sesuatu, tetapi pelafalannya tidak jelas. Jerry yang, aku ingin kau mati. Judika Wei benar-benar sangat marah, meskipun dia tidak melihat apa yang baru saja terjadi, dia tahu bahwa Joiko Wei dipukuli oleh Jerry yang. Ekspresi Suryo Niu juga menjadi serius. Tadi dia melihat Jerry yang bisa mengalahkan begitu banyak pengawal kuat keluarga Wei walau hanya seorang diri, itu sebabnya dia ingin merekrut Jerry yang sebagai bawahannya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pemuda ini. Ada begitu banyak pengawal keluarga Wei di luar, tetapi Jerry yang berhasil memasuki villa ini tanpa luka lecet sedikitpun, ini menunjukkan dia dapat mengalahkan seluruh keluarga Wei sendirian. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang bisa mengalahkan keluarga top di Jiangsu merupakan pemuda biasa? Nak, aku semakin tertarik padamu. Suryo Niu berkata sambil menyipitkan mata ke arah Jerry yang. Jerry yang berkata dengan nada bercanda, kalau begitu, saya dapat mempertimbangkan untuk merekrutmu menjadi bawahanku. Alih-alih marah, Suryo Niu malah tersenyum, nak, kamu berhasil membuatku marah. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani bersikap begitu lancang di hadapanku. Kamulah yang pertama. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan cangkir teh porselen putih, perlahan bangkit, dan berjalan menuju Jerry yang selangkah demi selangkah. Aura kuat tiba-tiba memancar dari tubuh Suryo Niu. Judika Wei menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Niu, asal Anda bisa membunuhnya, saya akan menyetujui segala permintaan Anda sebelumnya. Jangan khawatir, Tuan Wei, karena saya telah menerima barang pemberianmu, saya tidak akan melepaskannya. Kata Suryo Niu dengan tenang. Pupil mata Jerry yang mengencang, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari tubuh Suryo Niu. Selama bertahun-tahun bertempur di medan perang, dia sudah pernah bertemu dengan segala macam pendekar kuat setingkat Suryo Niu juga sudah pernah dijumpainya. Yang mengejutkannya bukan aura yang memancar dari tubuh Suryo Niu, tapi latar belakangnya yaitu asosiasi bela diri. Orang kuat yang diutus oleh cabang provinsi saja sudah sekuat ini. Lalu seberapa kuat kepala yang mengendalikan cabang-cabang itu? Dan markas pusat asosiasi bela diri. Seberapa kuatnya ketua asosiasi yang berdiri di puncaknya? Jika asosiasi bela diri adalah organisasi biasa, mungkin dia tidak peduli. Tapi segala hal yang dia ketahui tentang asosiasi bela diri adalah tentang sisi buruknya. Sebelumnya, dia selalu curiga ada organisasi sangat kuat yang menyediakan layanan wanita kepada keluarga Wei. Sekarang, dia sudah yakin asosiasi bela dirilah yang menyediakan jasa wanita kepada banyak keluarga besar. Bang! Pada saat inilah, kaki Suryo Niu tiba-tiba bergerak dan langsung menuju ke arah Jerry yang. Tiba-tiba ada kilat cahaya dingin langsung menyerang ke leher Jerry yang. Jerry yang mengerutkan kening, menggerakkan kakinya, sosoknya secapat kilat, sebuah belati yang berkilau mendarat di kepala Jerry yang kemudian terjatuh. Jika Jerry yang hanya terlambat satu langkah, kepalanya mungkin sudah terpenggal. Hah? Suryo Niu tampak terkejut karena Jerry yang berhasil menghindari serangan mautnya.
Karena kamu cari mati, aku akan mewujudkannya. Suara Jerry yang penuh dengan niat membunuh. Dia tidak akan pernah berbelas kasih kepada orang yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat meledak keluar dari tubuh Jerry Yang. Saat ini, Suryo Niu hanya merasa dirinya sedang diincar oleh binatang buas dan tidak bisa kabur. Gawat, mundur. Setelah Suryo Niu menyadari kekuatan Jerry Yang, raut wajahnya berubah drastis, dan dia segera mundur seolah ada angin kencang di bawah kakinya. Apa kamu bisa melarikan diri dariku? Saat Suryo Niu mundur beberapa langkah, suara penuh niat membunuh tiba-tiba bergema dari belakangnya. Saat itu, Suryo Niu merasakan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri. Dia sama sekali tidak menyadari, Jerry yang tadinya berada di depannya, entah sejak kapan muncul di belakangnya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir lama-lama lagi. Tangan yang memegang belati dengan erat tiba-tiba diayunkan ke belakang. Pak! Jerry yang mencengkeram pergelangan tangan Suryo Niu dengan sekuat tenaga sehingga Suryo Niu tidak mampu menahannya. Siapa kamu? Di Kyushu, sepertinya tidak ada pria muda dan kuat seperti kamu. Pupil mata Suryo Niu dipenuhi rasa kaget, dan dia bertanya dengan lantang. Jerry yang tidak menjawab, tangan lainnya langsung dikepalkan erat-erat, lalu meninju dada Suryo Niu. Bang! Terdengar suara yang keras, Suryo Niu terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya putus. Dum! Kemudian terdengar suara keras lagi, Suryo Niu jatuh dan terbentur dengan keras. Dan di dadanya, tempat yang baru saja ditinju Jerry yang langsung menjadi cekung. Suryo Niu terus menahan seteguk darah, dan akhirnya tidak tahan lagi, langsung menyemburkan semuanya, dan vitalitasnya perlahan menghilang. Siapa kamu sebenarnya? Suryo Niu penuh dengan perasaan tidak puas dan penyesalan yang mendalam. Pukulan Jerry yang tadi telah menghancurkan organ dalamnya, dia tidak bisa bertahan hidup lagi. Di Kyushu yang begitu luas, ada pria sekuat dan semuda kamu. Kamu pasti bukan orang biasa. Suryo Niu mengertakkan gigi dan berkata, tiba-tiba pupil matanya penuh rasa kaget. Aku tahu, kamu, Perbatasan Utara. Sebelum dia selesai berbicara, kilat dingin menyala, dan sebuah garis tipis muncul di lehernya. Suryo Niu tidak bisa berkata apa-apa lagi, kedua matanya terbuka lebar. Segera, benang tipis di lehernya berangsur-angsur melar, banyak darah yang mengalir keluar. Dari awal mulanya Suryo Niu yang menyerang Jerry yang hingga Suryo Niu dibunuh, semuanya terjadi dalam sekejap. Judika Wei, yang menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, jatuh terduduk dengan wajah bingung, dan berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Tuan Niu adalah kepala subdivisi Jiangping Asosiasi Bela Diri. Dari seluruh subdivis, selain ketua divisi, dialah yang terkuat. Bagaimana mungkin dia dibunuh? Raut wajah Jerry yang sangat serius pada saat ini. Tadi dia tahu apa yang mau dikatakan Suryo Niu sebelum meninggal. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.